Nah, berbicara tentang khasiat nih banyak sekali nih masyarakat yang memang ini dok percaya bahwa obat ini ini bisa mengobati 1001 penyakit. Apakah benar dok? Salah satunya dibilangnya ini bisa mengobati kanker. Mitos atau fakta nih dok? Ya, fakta ya. Fakta. Wow, kanker apa nih dok? Kantong kering dok? Wah itu susah diobati. Kalau belinya bertonton bisa. Maksudnya gimana dok? Iya. Jadi memang kalau kita di dunia medis, kalau bicara tentang khasiat herbal, khasiat obat, kita kan berdasarkan evidence base ya, berdasarkan hasil penelitian. Nah kalau kita browsing paling gampang di PubMed ya, PubMed itu dapat database penelitian. Memang banyak penelitian yang mengkaitkan antara hubungan bawang putih dengan kanker. Ada penelitian di Amerika, ada penelitian di Eropa, di Cina, di Jepang, di Perancis ya. Itu ada hubungan yang positif antara penggunaan bawang putih dengan kanker tenggorokan, dengan kanker paru, dengan kanker payudara. Hampir semua kanker berespon positif. Jadi ini maksudnya menghambat pertumbuhan sel kanker? Menghambat pertumbuhan. Ada beberapa mekanisme. Pertama, dia menghambat produksi zat-zat kimia yang merangsang pertumbuhan sel kanker. Yang kedua bisa merepair, memperbaiki DNA yang rusak yang menyebabkan kanker. Kemudian bisa menghambat proliferasi pertumbuhan sel dan juga meningkatkan kematian sel kanker itu. Itu mekanismenya. Makanya bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dok ya. Nah, tapi untuk mendapatkan manfaat tersebut nih dok, harus berapa buah kah? Harus berapa bawang nih yang dikonsumsi sehari? Terus dimakan langsung kah atau mungkin dicampur apa gitu? Iya, gimana bagusnya dok? gimana? Itulah. Nah, memang kalau menggunakan obat herbal, masalah di dunia medis sebenarnya paling susah itu menentukan dosis. Kalau obat kan jelas ya, dosisnya berapa, diminum berapa kali. Sementara kalau obat herbal itu sebenarnya kandungan senyawa aktifnya kan tidak banyak. Memang kalau itu diekstrak menjadi satu obat tentu butuhkan bawang putih yang banyak. Kalau menurut aturan WHO, panduan WHO, konsumsi bawang putih sehari-hari itu sebenarnya sekitar 2-5 gram. Itu berapa itu banyak yang fresh. Kalau satu siung ini sekitar 2 gram, 3 gram. gram. Mungkin kalau yang kecil-kecil gini mungkin bisa 3 atau 4 itu ya. Nah, mungkin tapi bisa itu kan untuk ditimbang konsumsi ya. sehari-hari ya dok. Kalau untuk obat gimana dok? Berapa? Nah, kalau obat itu yang beda-beda hasil dari tiap penelitian. High dose yang bisa terlihat efek positifnya dalam menghambat kanker. High dose itu bisa 8 gram, 16 gram, 20 gram. Berarti Itu cukup berbeda. banyak dok ya? Ya, cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Makanya kalau kita bicara herbal untuk obat itu makanya butuh fase panjang untuk bisa menjadi fitofarmaka karena perlu clinical trial, perlu penentuan dosis ya. Itu yang perlu disepakati sebenarnya. Tapi secara laboratoris dalam ya penelitian atau sudah ada beberapa clinical trial walaupun tidak banyak. Setahu saya browsing di jurnal-jurnal internasional, kalau population studies banyak di seluruh dunia ada. Tapi kalau clinical trial mungkin 3 atau 4 penelitian. Luar biasa ya ternyata bawang putih ini. Nah, ada lagi dok mitos atau fakta bahwa flu sembuh dengan konsumsi bawang putih tunggal. Mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta? Ya, fakta dok. Wow. Nah, kalau kita bicara flu ya, Iya. berarti ada 2 macam. Pertama kausanya, penyebabnya, biasanya virus kan ya. Kalau virus kan pasti self-limited ya. Penyakit yang sebenarnya bisa dilawan oleh tubuh kita sendiri. Tapi simptom. Kalau simptom itu gejala. Nah, bawang putih ini sebenarnya mempercepat penurunan simptom atau gejala dari flu. Dan ini adalah penelitiannya dok? Ada penelitiannya, Nah, ada ini publikasinya. bawang putihnya dihirup gini atau dimakan buat Atau menghilangkan gejala disumpel. flu atau disumpel? Kalau untuk gejalanya ya, misalnya dia bersifat melegakan saluran nafas atau mengencerkan diri, itu bisa dengan dipotong dan dihirup. Karena aromanya yang kuat itu menyebabkan mempermudah melegakan saluran nafas. Pantesan bawang baunya menyengat ya? Ya, justru itu efek positifnya. Tapi di satu sisi, memang dia tidak punya cukup potensi untuk sebagai antivirus. Tapi bawang ini juga mempunyai efek antiinflamasi. Dan juga meningkatkan sistem imun. Jadi kalau dimakan plus diminum maka akan bersinergi positif. Oh, seperti itu ya. Sangat manfaatnya ada lagi nih dok, mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Iya. Katanya dok, kadar kolesterol akan turun dengan konsumsi bawang putih tunggal secara teratur. Mitos atau fakta? Jawabannya nanti sesaat lagi kita akan bahasnya tetap di Ayo Hidup Sehat.
sehat dan kita masih berbincang-bincang mengenai Allium sativum Bawang putih tunggal. Nih. Nih dok, kita bisa dijawab nih sekarang dok. Katanya kadar kolesterol itu akan turun kalau konsumsi bawang putih tunggal secara teratur. Mitos atau fakta dok? Ya, fakta. Fakta. Kenapa dok? Ya, ada beberapa penelitian yang dipublikasikan, ada yang di Journal of Nutrition, ada Journal of Clinical Nutrition ya. Itu jurnal internasional yang bereputasi baik ya. Banyak penelitian yang membuat satu penelitian baik itu di tikus maupun di manusia, di mana kalau manusia diberikan terapi bawang, maka dihitung kadar kolesterolnya. Memang ada perubahan. Yang terutama signifikan yang banyak perubahannya itu total kolesterol. Total kolesterol memang banyak turun. Kemudian LDL moderate. Kolesterol jahatnya ya? Ya, kolesterol jahatnya turun tapi moderate, tidak terlalu Sedang drastis. ya turunnya ya? Kalau trigliserid ada yang melaporkan turun, ada yang melaporkan tidak turun. Jadi agak berbeda masing-masing penelitian hasilnya. Tapi HDL tidak. Kolesterol baiknya nggak Jadi naik? kalau kolesterol totalnya turun, LDL turun sedikit turun moderate, tapi HDL-nya tidak naik. Jadi hanya menurunkan kolesterol jahatnya dan total kolesterol? Iya, oleh karena itu kita tidak bisa hanya bergantung, oke minum makan bawang putih supaya kolesterolnya turun. Tetap tidak harus bisa ya dok diimbangi dengan diet, dan obat juga kali dok ya. obat, ya. Dok, ini saya penasaran dok. Kan bawang ini kan baunya menyengat. Nah, kalau orang yang suka konsumsi bawang putih, itu kan aroma mulutnya kurang sedap dan juga aroma badannya. Nah, ini bagaimana dok cara Masa sih mengatasi? dokter Haikal boleh coba dong dokter Haikal. Boleh enggak? Silakan. Coba ya. Coba lihat dulu nih. Rasanya gimana dokter Haikal? Gimana rasanya? Pedes. Pedas ya? Pedes. Pedas. Pedes sih dan wangi-wangi bawang sih emang ya. Wangi bawang. Tapi lama-lama enak sih. Awalnya pedes, terus lama-lama gurih dan anget. Nah, ini di sini langsung udah berasa nih dok aromanya. Iya, saya juga merasakan sekali. Langsung berasa nih. Nah, itu gimana dok? Iya, jadi gini. Sebenarnya memang bau bawang itu bisa positif bisa negatif ya. Positifnya, negatif dulu deh. Negatifnya orang mungkin sebagian tidak suka sama aroma bawang. Karena bau mulut jadi tidak nyaman. Dan bau nafas ya. Di istilah kedokteran ada namanya halitosis. Jadi bau mulut yang tidak nyaman. Kemudian juga jangan salah, bau kulit keringat juga bisa tidak nyaman. Karena apa? Di dalam bawang putih itu ada kandungan senyawa yang volatile, yang mudah menguap. Ketika dimakan, maka bahan kimia itu akan larut ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam paru-paru, keluar lewat mulut dan hidung. Kemudian juga mengalir ke kulit, keluar lewat pori-pori dalam kulit kita. Nah, tapi jangan salah, mungkin sebagian orang tidak suka sama bau itu. Tapi sebenarnya ada penelitian, justru baunya itu ternyata atraktif bagi lawan jenis. Waduh, pantesan muka saya merah. Tapi bau kulit ya. Jadi kulit. ada penelitian. Itu dipublikasikan juga di jurnal internasional yang bagus, 42 laki-laki disuruh makan bawang, kemudian ditempelin kapas keringatnya, kemudian diminta dicium oleh perempuan, lawan jenisnya. Mau dok? Cukup ya dokter Haikal. Ternyata atraktif, itu bisa meningkatkan libido, itu sisi positifnya. Meningkatkan gairah seksual? Iya, betul. Iya. Itu ada, laporan penelitiannya ada. Dokter Haikal mungkin bisa langsung dicemilin ya tiap hari ya dokter Haikal. Iya. Sedangkan kalau bau mulut yang tidak nyaman itu sebenarnya bisa dinetralisir. Dengan? Yang paling mudah makan bersama dengan susu. Susu rendah lemak atau susu biasa? Ya semakin banyak lemaknya lebih bagus. Karena pokoknya minimal susu lah, whatever mau rendah lemak, tinggi lemak. Itu mengurangi bau dari baunya, ya. aromanya ya dok ya. Aromanya, Oke, dokter Haikal bisa dicoba ya nanti Pastinya tipsnya saya ya. coba. Oke, kita lanjut nih, masih ada mitos atau fakta mengenai bawang putih tunggal ya. Itu katanya nih dok, bawang putih tunggal dapat ringankan penyakit asma. Mitos atau fakta dok? Nah, kalau ini saya bisa mengatakan ada dua pendapat. Jadi ada dua penelitian. Yang satu penelitian adalah justru ditemukan pekerja-pekerja dalam satu perusahaan yang diberikan bawang atau baik dalam bentuk powder atau bawang segar, itu asmanya kambuh. Malah kambuh asmanya? Iya, karena bawang putih itu juga bisa menimbulkan efek samping alergi, baik dari ringan sampai yang berat. Bahkan ada yang dengan makan bawang putih atau mencium bawang putih timbul shock anafilaktik. Oh, karena wangi tadi dok, karena bau tadi ya? Karena harus dia reaksi bronkusnya mengkerut dan saya bisa. Tapi di sisi lain,
bawang putih kan mengandung banyak senyawa aktif, ada vitamin C, ya kan, yang justru juga bisa memecah histamin, sehingga bisa membantu terapi pada pasien asma. Jadi ada 2 macam hasil penelitian. Oke, berarti ini masih belum bisa kita bilang mitos atau fakta Iya, ya dok? saya Masih bilang pro dan kontra. Oke, Iya. kita berlanjut, silakan dokter Iya. Haikal. Selanjutnya nih dok, orang dengan penyakit mah Iya. tidak boleh konsumsi bawang putih tunggal. Mitos atau fakta? Ya, saya katakan fakta. Fakta. Ya. Kenapa dok? Kenapa dok? Iya. Kenapa dokter Haikal? Dokter Haikal ada sakit mah? Iya sih, pantesan jadi merah mukanya. Iya. Jadi kalau kita bicara sama herbalis Iya. atau penterapi tradisional gitu, bawang putih ini keras dalam tanda petik ya. Keras artinya gini, kalau dimakan terutama dalam perut kosong itu akan menstimulasi produksi lambung. dari asam lambung, sehingga bisa timbul mungkin mual, muntah, bahkan bisa timbul luka ya, Luka ulkus, ya. luka, betul. Jadi kalau untuk orang dengan sakit mah, kalau dia ingin menurunkan kolesterol tapi ingin menggunakan bawang putih tunggal, gimana dok sebaiknya? Jangan dalam perut kosong. Makan dulu ya. Makan dulu. Dimakan bersamaan gitu ya dok ya? Iya. Mungkin Iya. dengan nasi goreng pete ati Iya. atau nasi Iya, goreng iya. apalagi gitu banyak Iya. ya. Tapi jangan dengan nasi padang, pedes kan jadinya. Iya jadi pedes. Makin terstimulasi ini Dok, ya. ini saya ada pertanyaan Iya, nih. Tadi kan dibilangnya bawang putih tunggal tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang penyakit mah. Kalau bawang putih yang biasa boleh nggak? Iya. Sebenarnya gini, kalau itu dimasak, itu sudah banyak senyawa aktif yang hilang juga dengan pemanasan. Selama ini kan orang banyak memakai bawang kan untuk masak ya, Iya. dipanaskan sehingga ke aktivitas stimulasi asam lambungnya tidak sekuat ketika dimakan mentah. Ya, sehingga tidak masalah. Terakhir nih dok, mitos Iya. atau fakta yang beredar. Katanya alergi bisa sembuh jika konsumsi bawang putih tunggal. Mitos atau fakta dok? Nah, ini sebenarnya terkait sama asma tadi ya. Iya. Asma kan juga alergi ya. Iya. Jadi ada dua macam penelitian masih kan. pro dan kontra Pro dan ya, Dok? kontra, ya. Karena di satu oke. sisi orang yang sensitif justru bisa timbul reaksi alergi yang bahkan sampai mengancam jiwa. Oh. Bisa timbul shock anafilaktik. Anafilaktik. Tapi pada orang-orang yang tidak sensitif atau orang yang alergi bukan karena bawang putih, maka justru senyawa aktif bawang putih bisa membantu memecah histamin. Memecah histamin yang Iya, penyebab alergi ya. Penyebab alergi, ya. Oke. Jadi ini artinya masih pro dan kontra dok ya. Iya, Jadi untuk iya. yang alergi mungkin mesti hati-hati nih Iya. untuk konsumsi bawang putih tunggal. Iya. Dan selanjutnya nih dok, ada lagi mitos atau fakta bahwa jangan kebanyakan makan bawang putih tunggal bisa menaikkan tekanan darah. Nah, jadi mitos atau fakta dok? Jadi kalau jangan kebanyakan makan bawang putih tunggal karena bisa naikkan tekanan darah. Mitos. Mitos. Iya. Oke, malah Mitos. justru menurunkan tekanan Justru darah menurunkan ya, Dok, tekanan ya? darah. Karena senyawa aktif dari bawang itu justru bisa memblok ACE ya, angiotensin angiotensin. converting enzyme yang merubah dari Ya. angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sementara angiotensin 2 itu bersifat vasokonstriktor, menyebabkan kenaikan tekanan darah. Sehingga terbalik barangkali ya Iya. mitosnya ya. Makanya justru banyak dipakai oleh penderita hipertensi, karena kan ACE inhibitor juga salah satu kelompok obat anti hipertensi ya. Wah ternyata Oke. luar biasa Iya. juga ya Aduh. khasiat bawang putih tunggal ya. Iya nih, jadi nanti dokter Haikal langsung memilih ya bawang putih tunggal. Ternyata memang bisa dibilang obat Iya. untuk 1001 penyakit ya dok ya, bawang putih Iya, tunggal. betul. Bisa. Tapi Oke, tentu terima kasih konsumsi banyak. dengan bijak juga ya. Iya betul sekali. Terima kasih banyak dokter Baik. Rika. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Nah, Sama-sama. sekarang nih di Ayo Hidup Iya. Sehat kita mau mengajak para pemirsa untuk keliling-keliling dunia. Iya. Nih, tapi keliling dunianya bukan tamasya nih. Tapi ternyata di sini kita sudah meliput di versi Ayo Hidup Sehat bahwa ada negara-negara terkotor di dunia. Dan Iya. tahu nggak sih ternyata Rusia yang menjadi Tuan rumah Piala Dunia Yes, tuan rumah ternyata Piala Dunia. masuk sebagai negara terkotor di dunia. Tapi semoga kita nggak masuk dong. Iya, Indonesia amin, pasti amin, lebih bersih amin. harusnya. Yes. Penasaran kan? Nah kita akan lihat tayangannya setelah ini tetap di acara Ayo Hidup Hidup Sehat. Sehat.